Ada semboyan orang tua dulu, teng-teng manuteng, anak merak kukunjungan. Anak merak punya jambul gitu. Iya, kukunjungan itu simbol orang tua dulu itu ada terbukti. Misalnya dari area Wangsakara itu nggak ada. Satu saat itu pasti ada turunannya. Nah, sekarang ada. Baik, sahabat PH yang saya cintai dan rakyat Banten, saudaraku yang senantiasa mengikuti PH Podcast ya, hampir setiap pagi, malam, dan beberapa waktu terakhir ini kita diskusikan tentang banyak hal. Dan yang menarik memang kemarin-kemarin adalah cerita tentang kesultanan secara sultan, kemajuan yang dicapai, termasuk juga bagaimana islamisasi atau dakwah Islam di Persib Banten. Tadi malam kita juga bicara tentang Wangsakara yang juga salah satu pejuang Banten dan sekarang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tentunya kita ucapkan selamat dan juga selamat buat rakyat Banten. Banyak karena kalau sudah jadi pahlawan nasional itu menjadi milik kita semua, milik Banten dan milik Indonesia. Kali ini di depan saya sudah hadir ya Ali Yahya dalam bincang-bincang. Beliau adalah pelaku sejarah dan sangat mengetahui tentang pembentukan Persib Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Gub. Dan sehat ya? Alhamdulillah Pak Gubernur juga sehat ya. Nah kali ini rakyat Banten juga sudah kemarin berikan masukan Pak, sekali-kali cerita tentang pembentukan Banten yang saya kira heroismenya, semangatnya tidak kalah dengan para pejuang sebelum. Bukan tidak kalah, artinya mampu menjadikan sebagai inspirasi sehingga Banten itu merdeka atau deklarasi 21 tahun yang lalu. Cukup lama juga itu 21 tahun lalu. Mungkin generasi milenial usia-usia 20 itu tidak begitu paham Pak Ali ya. Iya. Nah gitu silakan Pak Ali, ceritakan dah. Saya tungguin aja cerita bagaimana menariknya, silakan. Karena beliau ini pelaku mengenai peranan Bapak, terus juga pada posisi Bapak waktu saat itu, dan sampai akhirnya berhasil menjadikan Banten sebagai provinsi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Pak Wahidin ini Gubernur Banten yang periode 2017-2022. Tapi dulu waktu masih muda sama-sama saya sih. Beliau mantan ketua AMPI di Kabupaten Tangerang, saya kebetulan di DPP AMPI. Jadi ya kita udah hubungannya udah cukup lama. Tapi kemudian lama tidak berjumpa, lalu kemudian kita jumpa setelah saya melihat keberhasilan dari kepemimpinan Pak Wahidin Halim. Dan saya sebagai salah satu pelaku sejarah dan mungkin inisiator ya. Kalau inisiator kan cuman Inisiator. Ya, inisiator itu ya termasuk founding father juga disebutnya ya. Saya sendiri kan gitu. Inisiator itu mengakui bahwa kepemimpinan Pak Wahidin adalah bukan kita menafikan yang lama, tapi kita melihat yang memang realistis gitu. Itu dirasakan oleh banyak masyarakat. Nah, saya kembali kepada pertanyaan yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Jadi begini, cita-cita pembentukan Provinsi Banten itu sebenarnya itu sudah bergema sejak tahun 1953. 53 ya? 53. Cukup lama berarti. Cukup lama. Itu banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan, lalu kemudian korbannya juga banyak, terutama dari korban politik ya. Antara lain siapa kira-kira yang masih bisa disebutkan namanya? Almarhum Wes Korni itu salah satu. Wes Korni sejak 53 sudah. Iya, jadi mengusulkan untuk, karena beliau kan waktu itu masih di PP ini di pelajar
Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia, PII ya. Iya, PII. Jadi dan kemudian sampai beliau itu sebagai PNS ya. Kalau yang sekarang kan namanya ASN, dulu PNS, Pegawai Negeri Sipil di Jawa Barat. Beliau bekerja di Jawa Barat. Jawa Barat beliau sebagai Direktur Sospol waktu itu. Direktur Sospol. Kalau sekarang kan namanya Kepala Badan Sosial. PD. Nah, cukup tinggi waktu kedudukannya. Tinggi. Nah itu beliau konflik karena sering memperjuangkan Provinsi Banten, beliau akhirnya berhadapan sama gubernurnya. Akhirnya karena beliau bersemangat untuk melepaskan diri dari Jawa Barat. Iya. Beliau akhirnya berhadapan dengan gubernurnya dan pemerintah Jawa Barat pada waktu itu. Iya, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tegak hormat. Akhirnya pulang ke Banten. Yang kedua, tahun berapa itu kira-kira ya pada waktu dia dipecat dari? Waktu zamannya Pak Yogi itu. Yogi. Oh, itu sensitif gitu ya. Iya. Waktu kepemimpinan gubernurnya Jawa Barat Pak Yogi, seingat saya. Di samping itu juga ada tokoh-tokoh yang di politik kan itu. Banyak saya masuk Pak Yahya waktu itu. Oh bukan, belum. Saya kan belum. Jadi ini masih era tahun 70-an 80-an. Jadi era 70-an. Itu kan banyak misalnya dari PSI, lalu kemudian dari ya kebetulan ada juga dari PKI kan waktu itu kan. Kan partai politik waktu itu kan PKI juga ikut gitu. Masih parlementer. Namanya DPRGR. DPRGR. Itu mereka memperjuangkan juga untuk keinginan itu, tetapi kemudian Jawa Barat tidak mengizinkan, terutama dari Kodam Siliwangi. Tidak setuju prinsipnya. Tidak setuju prinsipnya karena itu berbau khawatir berbau politis. Politisnya itu ya paham-paham komunisme. Oh. Itu yang dikhawatirkan. Karena memang kita jujur waktu itu di Banten itu banyak komunis. Banyak komunis. Banyak sekali. Kan komunis itu waktu itu kan sampai ada pemberontakan komunis ya di Anyar itu sekitar Anyar. Dan itu kita memang jujur kita harus mengakui banyak kiai-kiai yang keliru mengambil langkah pada waktu itu. Nah, sehingga kemudian ketika mengusulkan tahun 70 itu untuk menjadi provinsi sendiri. Betapapun sudah disampaikan lewat sekretariat DPR GR waktu itu tidak sampai ke rapat paripurna. Tidak pernah ditanggapi. Tidak pernah, bukan tidak ditanggapi, tidak sampai. Tidak diproses. Tidak terproses di rapat paripurna DPR, sehingga kemudian bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR GR tahun 70. Karena menjelang pemilu 71 kan. DPR berakhir sampai tahun 71. Iya, dan terpilihnya anggota DPR. DPR RI. Kan jadi berubah dari DPR GR kan menjadi DPR RI. Ya. Itu pemilu 71 yang dilantik tahun 73. Tetapi kemudian masih ingat nggak yang terpilih, mungkin ingat nama waktu siapa-siapa dari Banten? Oh, saya kurang paham betul ya. Tapi di antaranya nanti kalau ada perwakilan dari Banten. Ada banyak. Ada banyak. Saya kira di bukan Pak Irsyad. Bukan belum. Ini saya masih bicara yang lama ini. Kalau Pak Irsyad kan dengan saya. Belakangan ya. Itu bisa dilihat di Perda nomor 3 tahun 2003. 2003. Yang tentang hari jadi Provinsi Banten. Iya. Itu ada sejarahnya itu. Dan nama-nama juga ada. Baik. Termasuk nama saya juga ada di situ. Nama Pak Irsyad ada, nama Pak Pues ada, nama Pak Triana. Tapi yang jelas Pak Weskur Kurni itu yang sudah menjadi. Ya, beliau ikut sejak itu. Cuman tidak di DPR. Duduk di luar pagar di luar pemerintahan. Pemerintahan. Yang tercantum di dalam Perda itu adalah yang bergerak di DPR. Lalu kemudian karena cita-cita itu, maka ketika saya aktif di Senayan. Tahun berapa itu? Boleh tahu? Saya mulai tahun 92 hasil pemilu. Terpilih. Itu, tapi MPR. DPR MPR atau MPR? MPR. Oh, itu memang DPR MPR menjadi. Beda. Jadi kalau dulu itu ada anggota MPR, karena kan 1000 anggota MPR-nya. Iya. Anggota DPR itu terdiri dari anggota DPR terpilih dan MPR. Putusan daerah bukan? Nanti dulu.
anggota DPR, jumlahnya waktu itu 450 mulia. Lalu kemudian berubah menjadi 500. Lalu kemudian yang 500 itu terdiri dari pertama anggota MPR utusan daerah, yang kedua utusan golongan, termasuk saya masukkan Kasmin tuh. Kasmin itu saya masukkan dulu utusan golongan, itu dari tertinggal. Kasmin yang Lebak. Iya. Nah, saya kebetulan waktu itu kan karena saya anggota PPI ya, Panitia Pemilihan Indonesia. Waktu itu anggota KPU-nya kan unsur dari partai-partai, termasuk saya dari Golkar. Anggota PPI, jadi ada anggota KPU itu Pak Mahdi Sinambela, anggota PPI-nya saya. Lalu kemudian dari MPR itu ada utusan golongan, ada utusan daerah, ada hasil perimbangan pemilu. Jadi Golkar itu dapat 50 di Jawa Barat, 25 itu anggota MPR. Saya waktu itu nomor urut 121, paling terakhir itu 122 itu Haji Muhammad Hatta, BBA. Terakhir beliau jabatannya di Duta Besar di Thailand. Itu yang menentukan Dewan Pembina Golkar, Pak Harto. Pak Gub pasti tahu kalau zaman dulu kan. Ya masih ingat. Masih ya, karena kekuasaannya kan di tangannya Ketua Dewan Pembina. Nah, lalu kemudian dari sini lalu kemudian saya berpikir bahwa ini Banten harus direalisasikan, tetapi tidak direalisasikan itu harus kita punya persiapan. Kebetulan waktu itu saya diangkat sebagai staf khususnya Menteri Perhubungan. Staf khusus Menteri Perhubungan. Almarhum Pak Haryanto Tirto. Baik, masih ingat juga saya. Ya, almarhum Pak Haryanto Tirto. Itu beliau nanya kepada saya, Li, itu yang namanya Tanjung Priok. Itu akan overload. Kita cari kemana arahnya, karena Bapak Presiden Pelabuhan Tanjung Priok akan dipindahkan. Bapak Presiden minta kepada saya supaya mencari penggantinya. Kata Pak Haryanto almarhum, kalau menurut kamu kalau ke timur bagus nggak? Saya bilang kalau ke timur itu dangkal, sampai ke Cirebon pun dangkal. Kalau mau bagus, saya bilang ke barat. Itu ada dua pilihan. Yang pertama itu yang di Mauk, Pak. Mauk. Ya, yang di Pulau Cangkir. Pulau Cangkir, Ronjo. Ya. Tapi lalu kemudian saya lihat juga dangkal juga. Akhirnya saya geser ke Bojonegara itu. Saya dengan Pak Haryanto pakai helikopter. Waktu itu kan masih rawa-rawa. Lalu kemudian pulangnya itu pakai tol. Tol sudah jadi waktu itu. Di mobil saya mengatakan sama beliau, ini suatu saat ini akan overload juga ini tol. Jadi kalau kita bangun Bojonegara itu harus ada tol di utara yang langsung ke Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua saya bilang untuk pengembangan wilayah selatan Banten ini nanti itu harus ada double track, Pak, saya bilang, rel ganda dari Jakarta sampai Tanah Abang sampai ke Merak, dan kanan kirinya harus ada tol. Ini untuk mengembangkan wilayah itu. Beliau setuju langsung, dan itu udah dibuat langsung blueprint oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Laut. Pengembangan pelabuhan. Pelabuhan, lalu kemudian daratnya itu diinstruksi oleh itu, dan dimajukan dalam rapat kabinet, disetujui oleh rapat kabinet, dipimpin oleh Pak Harto waktu itu. Lalu kemudian bahwa setelah persetujuan itu, nah yang jadi masalah waktu itu tentang pembebasan lahannya. Hubungannya dengan pembentukan Banten? Ini saya cerita, ini persiapan. Ada sangat. Ada korelasinya. Ini saya tadi mengatakan bahwa kita membentuk Provinsi Banten itu harus konsepsional, harus sistematis, dan harus kita siapkan sarannya. Harus konsepsional, jangan asal bentuk aja gitu. Tidak, gitu loh. Karena memang nanti yang akan dilihat adalah potensi dan kemudian kelayakan. Kelayakan, potensi. Memenuhi syarat apa enggak? Makanya kita siapkan ini dulu. Siapkan infrastruktur. Infrastruktur lah istilahnya. Nah, sehingga kemudian ada barang jualan yang kita istilahnya ada bargain position untuk yang bisa kita perlu dipromosikan. Bargaining position secara politik. Secara politik. Oke. Gitu.
maupun secara faktual. Lalu kemudian sampai kemudian pada tahap pertama waktu itu, setelah Provinsi Banten jadi kan zaman Bu Mega udah diresmikan satu tahap Bojonegoro itu dari 11 tahap. Nah ini sayang tidak lanjut. Ada zaman Bu Mega sudah disebutkan sebagai pelabuhan. Pelabuhan. Nah itu adalah pelabuhan internasional. Pelabuhan internasional. Pelabuhan internasional sebagai pengganti pelabuhan internasional yang dulu waktu zaman Sultan Ageng Tirtayasa itu berhasil menjadi sebagai kota bandar. Itu intinya sebenarnya di situ, cita-citanya. Ya dulu menjadi pelabuhan internasional, kota bandar. Pedagang di berbagai daerah gitu. Negara. Nah itu simbolnya itu. Bahkan kemudian ada bendungan Tasikardi yang dulu terkenal dengan pariwisatanya dan pertaniannya. Itu ya kita ciptakan, Pak Gub sudah membangun di zaman Tirtayasa itu kan membangun 300 hektar. Iya. Hektar. Sekarang di Sawah Luhur sekarang. Dari bendungan Tasikardi. Tasikardi. Iya. Nah sekarang Tasikardi tidak ada, diganti Sindang Heula oleh kepemimpinan Pak Gub dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 4 Maret. Ya. Dari sektor pendidikan juga itu. Maka Untirta itu menjadi simbol salah satunya, termasuk simbol pendidikan. Tuh. Nah di samping yang sudah dibangun tentang Banten Lama, tentang sektor pariwisata dan wisata religi dan segala macam. Tapi itu. Nah kembali kepada persoalan proses pembentukan Provinsi Banten. Dari sini lalu kemudian keinginan itu saya mencoba. Keinginan semakin kuat. Semakin kuat. Nah, semakin kuat inisiatif ya. Inisiator dulu nih. Saya bicara sebelum bicara tentang masyarakat. Inisiator dulu nih. Jadi inisiator saya. Jadi tahapan itu. Lalu kemudian kita masuk ke konstitusi. Di dalam menurut kita kan bermain bukan di hutan rimba yang tidak ada aturan. Kalau kita membentuk sebuah daerah otonom baru harus sesuai dengan aturan. Tidak harus tidak bisa dengan teriak di luar. Harus ada di dalam. Harus ada di dalam. Karena ada proses undang-undang. Proses undang-undang. Waktu itu undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 74. Undang pemerintahan daerah tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Tetapi di situ kemudian yang ada daerah otonom itu persyaratannya 6. Tetapi mekanisme tentang pembentukannya nggak ada. Hanya situ persyaratan doang. Ngomong-ngomong saya Bali Yahya masih belum jadi dewan. Sudah ini. Sudah 97 kan saya terpilih di Komisi 2 ya. Pertama saya di Komisi 6 Kesra waktu itu. Lalu kemudian 98-99 saya masuk Komisi 2. Ketuanya Sunatra waktu itu. Ingat ya Sunatra ya dari Jawa Barat. 2 hal yang saya masukkan waktu itu usul inisiatif. Pertama adalah perubahan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang kedua peningkatan status Cilegon dari kota administratif menjadi kota madya. Undang-Undang nomor 15 tahun 1999. Nah, waktu itu saya dempetkan dengan Depok, kan gitu. Ada 3 waktu itu, pertama Batam, yang kedua Depok, yang ketiga Cilegon, gitu. Tadi kemudian kita sepakat udah Cilegon sama Depok kita jadikan satu undang-undang. Jadi Undang-Undang nomor 15 tahun 1999. Lalu kemudian perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 74 itu menjadi Undang 2299 tentang pemerintahan daerah, tidak lagi pokok-pokok. Oh, betul. Gitu. Yang kemudian sampai sekarang dirubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Baik ya. Itu tentang pemerintahan daerah masih tetap. Jadi tidak berubah ininya nomenklaturnya. Itu zaman saya di DPR RI. Iya. Komisi 2 yang 2014. Saya jadi timnya juga. Iya. Ya, jadi tetapkan namanya kan pemerintahan daerah. Iya. Jadi pokok-pokoknya hilang. Iya. Nah, di dalam Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah itu disebutkanlah tentang kewenangan pemerintah induk untuk pemekaran. Di situ lalu kemudian berdasar itu saya mencoba untuk melakukan inisiasi, mengajukan usul inisiatif itu bersamaan
bersamaan dengan gerakan massa yang ada di luar. Padahal waktu itu saya tidak ada komunikasi sama sekali dengan masyarakat. Ini kan inisiatif sendiri. Inisiatif di parlemen. Di parlemen. Nah, inisiatif yang tentang fisik saya udah lakukan sebagai barang jualan lah istilahnya. Nah, sekarang di konstitusinya. Nah, bersamaan dengan itu waktu itu kepemimpinan Pak Habibie sebagai presiden. Beliau berkunjunglah ke Pandeglang ke pesantrennya. Bukan. Pesantrennya Pak Aminuddin Ibrahim. Aminuddin Ibrahim. Di Pandeglang. Di situ kumpul tokoh kiai-kiai dan mereka menyampaikan aspirasi. Itu, yang disampaikan oleh salah satu tokoh itu dari Cilegon kalau masih itu. Gerakan rakyat berarti. Itu mulai gerakan rakyat ada. Gerakan rakyat. Padahal saya tidak ada komunikasi sama mereka. Artinya Pak Ali main di parlemen, mereka yang bergerak. Nah, lalu kemudian setelah itu lalu muncullah gerakan-gerakan anak muda, gerakan-gerakan masyarakat gitu, tergabung. Baik yang tergabung dalam, misalnya dari anak-anak mahasiswa yang sekarang mungkin banyak yang jadi pegawai juga di pemerintahan, itu dulu anak-anak muda yang itu mahasiswa lah. Semua bergerak, seluruh elemen masyarakat di luaran bergerak. Ada mahasiswa Lebak, ada mahasiswa Tangerang, ada mahasiswa HMB, Himpunan Mahasiswa Banten di Jakarta, semua gitu. Di samping itu ada namanya Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia, karena kan semangat reformasi itu. Gitu. Yang di Jakarta itu, di pusat itu ketua umumnya Saudara Besar Jarrubi. Di Banten itu khususnya di Serang itu si almarhum Agus Najullah. Ya. Itu melakukan kajian-kajian, gerakan-gerakan mulai mereka. Sehingga kemudian mereka sering datang ke saya ke Senayan. Nah, saya sudah mempersiapkan itu. Konstitusionalnya itu udah saya pegang. Dari undang-undangnya, saya udah aturan dan sebagainya sudah saya pegang. Jadi memberikan peluang buat Banten. Peluang gitu. Nah, lalu kemudian dari gerakan-gerakan mahasiswa yang gabung dengan tokoh-tokoh itu muncul dua kekuatan besar. Satu yang namanya komite yang diketuai oleh Pak Uwais Korni almarhum. Yang kedua Pokja, kelompok kerja yang diketuai oleh almarhum Irsyad Jueli. Itu. Jadi komite dan sama Pokja. Itu. Ini terus setiap saat itu datang ke DPR, ketemu saya, kalau enggak ketemu almarhum Pak Eki Sarudin. Masuk konsultasi dengan Pak Yaya dan salah satu juga dengan Pak Eki Sarudin. Karena kan kebetulan orang yang Banten yang dari sana kan waktu itu ya terbatas. Hasil 99 itu cuma saya sama almarhum Pak Eki. Pak Eki juga anggota dewan. Anggota DPR ya. Anggota DPR. Jadi tadi itu sekali lagi bahwa saya kan anggota PPI. Jadi merapatkan barisan, jadi semua bergerak ya. Bergerak di legislatif. Iya. Ada Pak Ali dan Pak Eki, sementara di lapangan ada Pak Uwais Korni dan Pak Irsyad Jueli. Ya. Tapi tidak menafikan juga yang lain. Ada yang lain, cuman ini kan kita sebutkan yang orang-orang yang ada Pak Alaidrus segala macam ada kan dari Lebak. Banyak gitu dan semua catatannya ada di kita semua. Jadi siapa-siapa orang yang terlibat itu ada catatan baik secara tertulis, kalau umpamanya tidak tertulis ya visual. Kalau tidak ada dua-duanya ya berarti cuma ngaku-ngaku gitu aja kan gitu. Itu aja Pak Agup. Nah, lalu kemudian saya menginginkan untuk mereka bersatu. Akhirnya kita kumpulkanlah. Saya undang tokoh-tokoh, bukan saya kasih tahu ya, saya komunikasi dengan almarhum Pak Muhtar Mandala. Kan Pak Pak Mardini. Jadi bangkitkan semangat kebantenan. Ya, saya menguji semangat kebantenannya. Hubungan emosional dia kuat nggak? Hubungan emosional betul. Nah, ternyata mereka semangat sama. Gitu. Sama ya, yang sama. Itu harus. Nah, lalu kemudian kita kumpulkan di area duta. Kita undang mereka dua kekuatan ini supaya tidak bentrok. Karena ada indikasi konflik sih waktu itu. Ada. Kan orang Banten tuh kan gini kan suka. Kalau umpamanya berhasil, oh ini aku kan gitu. Oh gitu. Oh, ya, itu memang dari dulu itu ininya. Dan itu nggak bisa dibohongi. Jadi akhirnya kan yang tujuannya sama tapi masing-masing jalan. Pak Ali Rahaya mencoba merangkul keduanya. Kita rangkul dua-duanya. Saya sampai mengatakan begini Pak Gup di area duta itu.
saya berani mengatakan, ini mau akur nggak saya bilang. Kalau mau akur saya jadikan. Ya. Tapi kalau nggak akur saya nggak jadikan. Kenapa saya tidak akan? Kenapa saya berani? Karena saya udah punya 2 konstitusi tadi. Dengan 2 landasan itu jadi barang ini. Kan gitu. Iya, kan yang satu inisiatif saya tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok pemerintahan di daerah yang menjadi Undang-Undang 2299 itu. Yang kedua, persyaratan 6 itu sudah terpenuhi dengan lahirnya Cilegon dari kota Tip menjadi kota Madia. Jadi sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau saya bergerak di parlemen, insya Allah jadi. Tapi akur dulu, kan gitu. Alhamdulillah akur. Makanya kalau kita lihat video di dokumentasi hasil dokumentasi Pak Muhtar Mandala, itu ada ungkapan Pak Wes Korni almarhum. Jawara tahun ini Al Yahya katanya gitu. Oh gitu. Itu ada sebut itu. Itu tidak bisa hilang. Pejuang. Ya artinya keberanian ya, bukan ini. Apa hambatan di parlemen waktu itu atau di katakanlah di pemerintah pusat dan Jawa Barat? Oh banyak hambatan itu Pak Gub. Yang pertama adalah dari konstitusi ya. Itu peraturan pemerintah karena ini undang-undang baru lahir. Iya. Belum 1 tahun usianya. Iya. Jadi peraturan pelaksanaannya itu belum lahir, terutama tentang PP kewenangan induk. Tentang pemisahan atau kewenangan induk. Ya, yang kedua adalah Kepres tentang DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Karena dengan berdasarkan pertimbangan otonomi daerah akan bisa setuju, kalau enggak bisa. Oh, iya. Itu syarat itu mutlak. Aja, itu dulu yang harus berjuang. Iya. Nah ini mereka ini, 2 ini kan berkaitan dengan Jawa Barat. Dan Jawa Barat masih tidak setuju. Masih kekeh gitu ya. Tidak setuju. Tidak setuju untuk jadi provinsi. Sementara di internal kita juga di Banten, kan ada 6 ya. Ada 6 daerah. Ya kabupaten kota tingkat 2. Itu waktu itu yang masih tinggal itu Tangerang. Kota Tangerang. Kota Tangerang belum. Ngomong-ngomong Kota Tangerang waktu itu saya ketika Pak San Sohib yang datang, saya yang memoderator. Iya. Sama Pematang gitu. Jadi saya jujur wali kota maunya ke ini. Iya, saya jujur mengatakan untuk Kabupaten Tangerang itu Pak Ismet karena Wasekda, yang Kota Tangerang ya Pak Gub sekarang ini. Itu kalau enggak bisa enggak kuat tuh. Masih keras Pak wali kotanya. Iya. Kan PI termasuk. Ya, itu. Baik, lanjut kira-kira. Jadi itu ya ini ceritanya. Jadi di internal kita juga masih belum kompak. Khususnya pemerintahan daerah kabupaten kota yang akan digabungkan menjadi sebuah provinsi. Karena itu juga persyaratan untuk mereka DPRD melakukan rekomendasi dan para bupati wali kota juga mengusulkan. Lalu kemudian Jawa Barat juga begitu, DPRD persetujuan, lalu kemudian gubernur mengusulkan. Itulah aturannya kayak gitu. Nah, tetapi untuk menyatukan itu, maka saya punya inisiasi, saya bilang sama Pak setelah di Arya Duta itu kita konsultasi dengan Mendagri. Dengan Mendagri. Pak kebetulan Mendagrinya kan orang Banten. Iya, Pak almarhum Pak Suryadi Sudirja. Nah, kita undanglah di Hotel Bidakara. Saya ada di situ. Lalu kemudian, tapi kita tidak substansial untuk bicara itu tentang Provinsi Banten tidak. Karena kan karena kita paham bahwa Pak Suryadi ini kan tentara yang kemudian dia aturan mainnya itu harus ada dulu baru bergerak. Yang kita sampaikan adalah kita ingin makan-makan enak silaturahmi setelah Lebaran di rumah di padepokannya almarhum Pak Muhtar Mandala di Nyimas Ropoh. Beliau setuju datang. Dan waktu itu Pak Mardidi mengatakan ke Pak almarhum Pak Suryadi, ya paling 30 orang gitu. Jadi makan enak aja. Maka beliau datang itu ya dengan pakaian seadanya, tidak resmi gitu loh. Tapi ternyata begitu datang itu semua unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD sewilayah Banten kita undang, para bupati wali kota kita undang semua, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat kita undang, dan juga tokoh-tokoh pemuda. Akhirnya itu luar biasa pertemuan. Nah pembicaranya itu memang dibatasi gitu loh. Pertama adalah ya pembukaan dari Pak Muhtar Mandala, lalu kemudian ada sambutan dari tokoh Pak Haji Hasan waktu itu. Lalu kemudian saya menjelaskan tentang rentetan, jadwal, langkah-langkah
termasuk rondon gitu ya. Rondonnya itu langkahnya ini apa ini kan gitu. Saya waktu itu saya menjelaskan sebelum Pak Suryadi menjelaskan. Saya jelaskan bahwa tanggal 25 waktu itu bulan Januari itu. Tanggal 23 Januari. Ingat saya itu. Tahun 2000. Tanggal 25 Januari diterima Pak Akbar, saya bilang itu. Saya jadwalin. Pak Akbar sebagai ketua DPR ya, RI waktu itu. DPR RI. Nah, waktu itu Pak Suryadi agak itu. Ali Yahya jangan sembarangan menjadwalkan, pemerintah belum. Ya, artinya, nah saya tidak menanggapi karena surat itu, presiden juga belum ada. Belum sampai ke surat presiden. Belum. Ini masih embrional ya. Jadi inisiasi saya menjadwalkan bahwa tokoh-tokoh ini harus diterima di DPR. Karena waktu itu heavy-nya pemerintahan dan DPR itu heavy-nya di DPR kita ciptakan. Iya. Heavy-nya. Jadi kekuatan DPR itu sangat kuat waktu itu. Jadi kita lewat DPR dulu. Terimalah semua tokoh itu diterima di gedung DPR oleh Pak Akbar, didampingi oleh Pak Suryo Guritno, wakil ketua DPR ya, dari PDI, lalu kemudian Pak Darmaji dari ketua ketua Komisi 2, lalu kemudian saya anggota DPR yang asal Banten, itu menerima mereka. Dan itu saya sudah keliling, sudah punya 57 anggota. Persyaratan tata tertib hanya 25. Tapi saya sudah minta tanda tangan. Anggota sebagai pengusul. Pengusul inisiatif. Yang nomor 1 saya, lalu kemudian ada dari semua fraksi. Menurut tata tertib hanya 25, tapi saya dapatkan 57 cukup anggota. Syarat. Sudah memenuhi syarat. Makanya waktu Pak Akbar nanya, sudah berapa anggota yang tekan? 57. Saya kasih dokumennya. Gitu loh. Jadi saya sudah siapkan betul. Termasuk juga rancangan undang-undang yang kita akan buat. Rancangan yang saya buat waktu itu adalah 2, Pak Gub. Yang pertama adalah undang-undangnya 1 tapi isinya 2. Rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten dan Kota Serang sebagai ibu kotanya. Sekalian. Tapi waktu itu di Bamus tidak disetujui oleh pemerintah. Apa alasannya nggak setuju? Satu-satu saja. Oh, satu-satu. Alasan teknis ya. Alasan teknis karena itu kan setiap undang-undang memang 1 kan. Saya pikir seperti saya gabungkan Depok sama sama Cilegon, ternyata nggak bisa kalau karena perbedaan tingkatan, karena tingkatan kan gitu. Karena tingkatannya berbeda, maka harus satu-satu. Jadi Provinsi Banten dulu, baru kemudian menyusul Kota Serang kalau diajukan tidak ada masalah. Cuman sekarang ada masalah tuh. Akibat dipisah itu kita lupa bahwa di dalam pasal 7 itu ibu kota Provinsi Banten itu Serang doang. Padahal Serang ada 2, Pak. Serang kota dan kabupaten. Kota. Itu yang kemudian harus dimajukan sebagai visi. Bukan. Harus diusulkan peraturan pemerintah. Pertegas. Karena itu ada konsekuensi anggaran segala macam. Karena ada dana tugas pembantuan kan. Iya. Sebagai daerah ibu kota. Itu saya kira nanti itu urusan Pak Gub dengan DPRD. Saya tidak masuk ke arah itu lebih lanjut. Saya ingin cerita lebih lanjut. Nah, akhirnya kemudian atas dasar Bamus itu tanggal 14 Februari saya dijadwalkan untuk menyampaikan usul inisiatif di DPR. Di paripurna. Dengan 57 anggota yang tanda tangan. Setelah tanggal 25 Januari itu diterima oleh Pak Akbar, lalu kemudian kita ajak makan nih di Hotel Hilton. Dulu namanya Hilton, belum Sultan. Semua tokoh itu kita ajak makan. Pak Mardini nanya sama saya, karena saya punya gini. Pak Mardini saya bilang, kalau semua lari ke saya dari 2 kekuatan ini, saya nggak bisa ngerjain di dalam, kan gitu. Sedangkan saya kan cuma sama Pak Eki kan di DPR itu, yang orang Banten. Itu kan diperlukan lobby dan sebagainya. Iya. Lalu kemudian saya bilang, gimana kalau mereka kita satukan ini, kan gitu. Setuju. Gitu. Bentuknya apa? Waktu itu ada usulannya forum lah segala macam. Saya bilang nggak usah forum. Bakor aja, Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Setelah itu terbentuklah Bakor. Kan gitu. Siapa ketuanya? Nah, jujur waktu itu saya memang mengusulkan saya bukan mengusulkan.
berkeinginan Pak Fahri Nahril. Ya waktu itu. Tapi Pak Mardini minta Pak Tubagus Triana Samsun. Saya mengatakan kita tes, saya bilang itu. Karena kita nggak begitu tahu. Karena kan. Triana Samsun mungkin begitu pengusaha punya modal gitu. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu kan Pak Tubagus Fahri Nahril juga pengusaha kan. Gitu. Kalau posisi pengusaha. Cuman kita ingin si Pak Triana kan agak lebih senior gitu loh. Senioritas. Ada senioritasnya. Kita pengen Pak Triana Samsun. Tapi saya bilang kita tes dulu. Ya. Tesnya mau nggak ngebayar ini? Kalau ngebayarin ini mau, itu berarti kan hubungan sederhana kan? Berarti ada hubungan emosional. Akhirnya Pak Triana, udah saya ngebayarin semua, gitu ya? Beres. Ya udah akhirnya kita setuju Pak Triana. Gitu. Pak Triana waktu nyusun dia bilang, Kakak mau jadi ketua, tapi Ali harus masuk ada di dalamnya. Saya bilang nggak usah. Kita yang di DPR ini semua harus dipenasehat aja. Semua berperan. Ya, jadi di sini, jadi maksudnya kan saya di DPR, yang ini di Bakor ini yang masyarakat lah. Jadi dari komite Pokja lalu kemudian dari unsur mahasiswa itu kan dikoordinasi oleh Bakor. Ya. Nah Bakor ini aspirasinya disampaikanlah ke DPR, saya nerima gitu. Jangan kemudian saya yang nerima saya nyampein juga kan gitu, kan lucu gitu kan gitu. Akhirnya diterimalah ketua penasehatnya almarhum Pak Jasan, ketua umumnya adalah si Pak Triana Samsun. Udah jalan gitu loh. Udah mulai solid. Jadi bergerak di masyarakat bersama di pemerintahan ini. Ya. Jadi saya di DPR bersama dengan pemerintah. Di DPR ada Pak Ali Ahyapan, di pemerintahan ada Pak Suryadi. Iya. Di lapangan ada Bakor itu. Bakor itu. Jadi berjalan berirama. Nah, sehingga kemudian pada saatnya itu ada beberapa kendala kita langsung kita bicara. Contoh ketika saya sudah memperoleh saya ingin kembali dulu ya secara supaya agak runtut. Dalam perjalanan ini kendala banyak, Pak. Misalnya dari Jawa Barat. Jawa Barat ini kan masih belum setuju. Masih belum setuju tentang baik di pemerintahan, di masyarakatnya maupun di DPR. Dan menunjukkan ketidaksetujuannya. Bahkan gubernurnya waktu itu mengatakan tidak setuju. Tetap itu ngomong di publik loh, di masyarakatnya. Iya. Dan di Jawa Barat itu kan banyak tokoh-tokoh Jawa Barat. Iya. Yang kalau saya sebut tokoh-tokoh Jawa Barat itu kan jenderal-jenderal semua, Pak. Itu ada Pak Solid. Nah, cuman ada yang saya agak bangga ini ketika tanggal 14 Februari saya menyampaikan usul inisiatif di forum paripurna DPR tahun 2000 tanggal 14 Februari itu yang telepon saya pertama ke ruangan itu Pak Sulin GP. Dia telepon mantan gubernur Jawa Barat. Nah, saya agak kaget juga kan. Ali ini katanya Bapak setuju katanya kan itu. Udah. Nah saya ada gembira tuh, ini ada tokoh Jawa Barat yang setuju awal langsung kan gitu. Cuman kan beliau harus koordinasi dengan gubernur, beliau harus koordinasi dengan tokoh-tokoh. Apa sih keberatannya gubernur waktu itu? Hegemoni atau memang ke arah kekuasaan dikurangi atau? Sederhana waktu itu ternyata, sederhana. Jadi begini Pak, ketika di Pansus itu saya memperoleh penugasan oleh Pansus, bersama pemerintah. Itu dengan Pak Suryadi bahwa untuk merealisasikan persetujuan dari DPRD itu Pansus yang turun, saya lah turun ya ke Jawa Barat. Untuk memperoleh persetujuan dari Gubernur Jawa Barat itu pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Tapi dua-duanya saya akhirnya. Nah ketika saya mau kan di Jawa Barat juga ada Pansus tentang pembentukan Provinsi Banten mereka karena kan dari anggota DPRD anggota DPR dari Banten yang jadi DPRD itu banyak juga kan bikin pansus juga. Bikin pansus. Jadi pansus terlibat mereka termasuk Teh Tinti gitu kan dari P3 lalu kemudian ada dari Golkarnya itu Pak Muslim Jamaludin almarhum. Gitu. Mereka pansus. Nah, hasil pansus itu kemudian diparipurnakan di Jawa Barat. Nah, sebelum paripurna itu saya keliling ke Jawa Barat. Ke tokoh-tokoh Jawa Barat, ya kan? Karena saya tahu, karena saya termasuk dibesarkan di Jawa Barat waktu itu, jadi saya paham betul. Nah, saya kan dulu bekas sebelumnya sempat di DPR di Jawa Barat. Enggak. Atau di Golkar Jawa Barat. Golkar Jawa Barat, karena saya kan juga ya termasuk
toko AMS lah istilahnya kan gitu. Sama Kang Tato segala macam kan. Jadi kita masih termasuk dibesarkan oleh tokoh-tokoh Jawa Barat. Kalau saya bicara tokoh-tokoh Jawa Barat itu jenderal-jenderal semua. Ada Pak Yogi, ada Pak Angkun Evi, ada Pak Solin GP, ada Pak Masudi dan lain-lain lah. Termasuk juga gubernurnya Pak Nuryana kan jenderal. Nah itu. Nah ketika saya bicara sama Pak Nuryana, saya mengatakan, Pak, saya pengen silaturahmi dengan tokoh-tokoh Jawa Barat. Kan gitu untuk Provinsi Banten. Nah di situ lalu kemudian kaget Pak Nuryana. Di image-nya Pak Nuryana itu yang membawa itu Pak Weskoni sama Pak Eki. Nah, dalam tanda petik itu dua-duanya provokator. Pokoknya dianggap udah dianggapnya, ya kan Pak Weskoni kan pernah berhadapan sama gubernur, bukan sama Pak Yogi kan. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Jadi itu terkesan negatif. Kan gitu. Yang kedua, Pak almarhum Pak Eki kan terkenal provokator kan, itu agitator gitu. Orang itu dianggap pemberontak. Nah itu, jadi dianggap main-main, itu mah ini aja katanya gitu. Nah saya bilang enggak, saya bilang saya yang ditugaskan, kalau nggak percaya Bapak bicara sama Akbar. Saya sambungkan dengan Pak Akbar, saya telepon Pak Akbar bicara Pak Nuryana. Saya aliyah ya katanya ditugaskan. Itu saya cerita. Terus beliau bilang, terus kumaha Bapak? Saya bilang saya mau silaturahmi dengan tokoh Jawa Barat, tolong Bapak jembatani, kan gitu. Saya nanti akan minta waktu, Bapak jembatani. Satu hal ya, yang komitmen saya bilang, masing-masing jangan papletekan sendiri, jangan ngomong sendiri gitu. Karena kan komandannya kan Bapak, saya bilang gubernurnya. Komentar masing-masing. Jadi semua harus koordinasi sama Bapak sebagai gubernur, kan gitu. Setuju? Oke. Saya keliling lah gitu, termasuk ke Pak Masudi almarhum. Melobi, silaturahmi. Saya jelaskan gitu loh. Sampai Pak Masudi almarhum itu mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Amin. Beliau mengatakan bahwa nggak bisa katanya, nanti kultur Siliwangi pecah. Enggak Pak, saya bilang itu. Kodam Siliwangi. Kultur. Oh kultur. Kan dikenalnya kan dulu kan di Jawa Barat. Kultur Siliwangi kan. Itu pecah, enggak Pak, saya bilang kultur. Oh jadi namanya bukan Pasundan, bukan Sunda, bukan. Siliwangi. Sama kultur Siliwangi. Kultur Siliwangi. Oh, saya kira dari. Jadi kultur Siliwangi kan dari dari Pakuan segala macam. Iya. Tidak Pak, saya bilang saya enggak bermaksud memecahkan kultur, sudah tidak akan pecah kalau kultur mah. Keluarga tetap keluarga, yang kita pisahkan cuma administratif. Kan gitu. Administratif aja untuk mendekatkan pusat pelayanan pemerintah yang asalnya dari Jawa Barat kita pindahkan ke Banten. Iya. Itu aja saya bilang itu. Tidak kultur. Tapi kekeh. Suatu saat saya bilang saya buktikan Pak bahwa kultur Siliwangi tidak pecah, dan saya akan buktikan begitu Pak Nuryana turun, saya perjuangkan saudara Dani yang asalnya sekda jadi gubernur, dia orang Rangkas Bitung, jadi gubernur di Jawa Barat. Iya. Akhirnya Pak almarhum Pak Masudi mengatakan, "Oh iya, Bapak nu salah." Itu hebatnya kalau jenderal-jenderal dulu, tokoh-tokoh Jawa Barat itu yang jenderal ya, dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Kalau dia salah dia ngaku salah. Konsisten. Jadi mendidik ke kita juga. Ya mengakui iya, jadi akhirnya kan mendidik ke kita kan, ke anak-anak muda. Kamu juga sebegitu gitu. Kalau salah ya lu harus akui salah. Gitu. Itu saya terkesan sama almarhum Pak Masudi itu, makanya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Gitu. Lalu kemudian pansus di paripurna. Ada TNI Polri. Kan masih ada TNI Polri itu. Kan gitu, fraksi TNI Polri. Ada 11 tuh fraksi. Iya. Semua fraksi udah menyetujui dan tidak keberatan. Tinggal PDI sama TNI Polri. TNI Polri yang belum setuju. Belum, masih kajian. Bukan masih tidak setuju mereka, tapi masih kajian. Tapi indikasinya tidak setuju, kita bahasakan tidak setuju. Tapi mereka secara frontal mengatakan tidak setuju, tidak. Tapi masih perlu kajian. Nah waktu itu saya di ruangan Pak Nuryana. Pak Nuryana bilang, Pak Ali punten katanya nanti saya agak ditunda paripurnanya. Karena saya mau melantik eselon 2 dulu. Pak Ali mau di ruangan saya atau mau di DPRD? Enggak, saya bilang DPRD aja, itu juga teman-teman saya kok sama. Kan gitu. Betapapun lain partai itu teman-teman saya kok. Saya kan dibesarkan Jawa Barat Pak, semua gitu. Udah akhirnya begitu kesempatan saya ke teman-teman DPRD, saya keliling lah untuk pendapat akhirnya Pak. Saya tanya itu, kalau PDI kita udah tahu sikapnya.
Saya tanya sama Eka Santosa, ketua DPRD Eka Santosa, orang Rangkas Bitung. Waktu itu. Nah, saya bilang, Eka, kamu kan orang Rangkas Bitung, kok nggak setuju? Kak, saya nih pribadi katanya saya setuju, tapi ini kan partai katanya gitu. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa. Nah, yang kedua adalah TNI Polri. Itu diketik sama dia, itu sama bahasanya dengan PDI Perjuangan. Perlu kajian. Saya mengatakan sama yang jubirnya itu, Bapak sudah koordinasi sama ketua fraksi belum? Belum, coba koordinasi dulu. Bisa salah, saya bilang gitu. Akhirnya koordinasi dia. Rupanya ketua fraksinya sudah dapat instruksi dari Pangdam bahwa menyetujui dan tidak keberatan. Berkeberatan. Menyetujui dan tidak keberatan. Menyetujui. Menyetujui dan tidak keberatan. Iya, karena kan itu pengaruh tokoh-tokoh Jawa Barat tadi. Iya. Gitu. Senior-seniornya. Jadi senior Jawa Barat itu udah menginstruksi ke Pangdam. Pangdam mengatakan kepada TNI Polri menyetujui dan tidak keberatan. Iya. Cuman jubirnya belum komunikasi. Akhirnya yang diketik itu tidak dibaca Pak Gub. Yang tulis tangan. Tulis tangan disalin sama dia, ditulis tangan diganti, tulis tangan yang dibaca dalam pandangan fraksi, pendapat akhir fraksinya menyetujui dan tidak keberatan. Gitu. Jadi 10-1 dari 11 itu. Jadi 11-10 mendukung, satu tidak. Bukan tidak setuju, masih ini perlu kajian. Biasanya kali itu kan sama juga. Iya sama aja. Itu PDI Perjuangan. Akhirnya si Eka sebagai ketua DPR menyetujui dan tidak keberatan bahasanya. Berdasarkan itu lalu kemudian Pak Nuriana sebagai gubernur dia agak bingung kan. Gimana Pak Ali katanya, kan Bapak kan udah kadung tidak setuju. Saya bilang begini Pak, saya ini kan dibesarkan oleh Jawa Barat termasuk oleh Bapak. Nggak mungkin saya mencoreng muka Bapak di publik masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah terus kumaha ininya, saya bilang bahasanya begini. Kalau di dalam undang-undang itu berdasarkan persetujuan DPRD, maka pemerintah induk harus mengusulkan. Jadi bahasanya kan mengusulkan. Iya. Kita rubah, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Jadi bahasanya menyerahkan sepenuhnya. Jadi kalau menyerahkan itu kan tergantung pemerintah pusat. Pemerintah pusat setuju ya, Jawa Barat setuju. Kalau enggak juga enggak. Tapi tidak menjilat ludahnya sendiri. Tidak mengusulkan. Iya, tidak menyerahkan sepenuhnya menjadi kewenangannya pusat. Pusat. Terus beliau bilang, terus gimana Mendagrinya? Saya sambungkan sama Almarhum Pak Suryadi. Waktu itu pakai handphone Nokia itu yang pakai speaker. Iya. Saya sambung, akhirnya Pak Suryadi almarhum setuju. Ya sudah itu aja katanya. Penuriannya mana? Saya bilang di depan saya Pak bicara. Jadi ngomong-ngomong Pak Gubernur dapat tekanan nggak waktu dari masyarakat Sunda gitu, publik? Oh awal-awalnya dapat tekanan. Ada makanya tekanan. Bahasanya kayak gitu. Kalau bahasa karena bahasanya kalau mengusulkan dirusuhin beliau. Jadi gitu. Publik atau masyarakat sana tetap nggak setuju. Nggak setuju. Makanya bagaimana kita supaya menyelamatkan Pak Nuriana di mata masyarakat gitu loh. Iya. Nah bahasanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Gitu loh. Berdasarkan persetujuan DPRD maka pemerintah Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. Jadi itu bahasanya Pak. Itu selamat mereka. Saya penuhnya selamat. Kalau enggak proses ke pusat. Begitu saya bawa ke pusat, saya langsung telepon Pak Almarhum Pak Jasad. Pak saya bilang, Mbak, ini insya Allah ini akan jalannya bagus. Proses semakin nanti kalau diserahin kan urusan saya bilang selesai. Cuman sebagai orang yang sebagai orang yang masih Jawa Barat, betapapun kita mau pisah harus kita silaturahmi kan gitu. Tolong deh Mama bawa rombongan ke ex-presidenan. Jadi saya minta itu. Ya kan beliau pakai berbisnis. Iya, itu saya minta. Jadi bukan inisiatifnya almarhum Pak Hasan. Saya yang minta, lalu beliau melakukan gerakan itu. Bawalah gitu keliling ke Bogor, ke Purwakarta dan semua ex-presidenan. Saya tahu itu. Istilahnya kulo nuwun lah. Gitu, kita mau ini. Karena saya mengatakan ini hampir pasti jadi. Gitu. Karena ini kan proses di Provinsi Jawa Baratnya sudah selesai kan. Nah yang kedua adalah tentang DPOD. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Karena berdasarkan itu lalu kemudian DPOD kan bersidang. Proses lewat DPOD. Nah DPOD. Nah ini agak lucu nih Pak Gubernur. Sebelum sidang DPOD saya punya inisiatif lagi sekali lagi inisiatif. Inisiatif. Pengen saya bawa ke Presiden
Karena di dalam struktur DPOD itu ketuanya adalah presiden. Ya. Ya, waktu itu presidennya kan Gus Dur. Ya. Akhirnya saya bawa itu tokoh-tokoh Jawa Barat ke tokoh-tokoh Banten ke Presiden Gus Dur. Ada satu waktu itu almarhum Gus Dur melalui almarhum Kak Eki ya. Itu dia bilang, "Li, itu kamu dicari Gus Dur tentang tokoh-tokoh Banten yang mau dibawa," katanya gitu. Waktu itu kan Mensesneknya itu siapa namanya? Aduh lupa lagi yang orang Banjarmasin itu. Orang Banjarmasin aslinya. Oh, sekjennya. Sekretaris Dewa apa? Bukan Mensesnek. Oh, Mensesnek. Johan Effendi. Oh, Johan Effendi udah. Oh iya, Johan Effendi waktu. Mas Johan. Iya. Saya bilang sama Mas Johan karena saya dulu kan kelompok diskusi saya di Mas Johan, Gus Dur, Fahri Ali gitu loh. Iya. Kelompok diskusi itu. Lalu kemudian saya bilang sama Mas Johan, Mas, saya bilang itu nanti yang dampingi Mas Johan aja. Kenapa katanya Pak Suryadi nggak diundang? Jangan, saya bilang saya harus melindungi beliau. Karena Pak Suryadi ini dalam tanda petik masih dianggap tidak setuju. Padahal bukan tidak setuju, beliau orang Banten. Karena antara pribadi dan tugas sebagai beda, pejabat gitu loh. Tapi tokoh-tokoh Banten waktu itu kan mengatakan nggak setuju tuh Pak Suryadi. Nah saya harus lindungi gitu loh. Jangan sampai dipermalukan di depan presiden. Beliau kan pejabat negara. Dia sebagai Menteri Dalam Negeri. Kan gitu. Jadi saya harus lindungi itu. Nah, tapi kemudian ada yang mengadu domba gitu. Tapi Pak Suryadi tahu karena saya kan dari kecil kan dekat dengan almarhum Pak Suryadi itu. Nah, akhirnya Pak Johan Effendi itu almarhum. Satu waktu itu saya ditanya sama Gus Dur, asalnya Pak Eki, lalu katanya Pak Ali. Iya, Pak Eki itu bilang kamu dicariin sama Gus Dur tuh ada yang kurang katanya. Terus nggak lama kemudian ajudannya telepon, Pak Ali diundang waktu Muktamar Muhammadiyah nggak di Pondok Gede? Oh saya diundang, oh nanti Bapak Presiden yang buka katanya. Beliau akan bicara sama Pak Ali, oke. Begitu di Pondok Gede saya bilang sama Gus Dur, ya Gus, saya Ali Yahya. Itu kamu kenapa Bustomi nggak diundang gitu? Cecep Bustomi. Cecep Bustomi yang dai itu. Yang FPI itu loh ya, pendiri FPI ya sama Beijing. Saya kaget. Loh, seingat saya kalau Kiai Bustomi udah meninggal. Enggak, ternyata bukan. Akhirnya saya telepon almarhum Cecep Bustomi. Saya telepon almarhum Pak Hasan Sohib sama almarhum Edi Mulyadi, Suwandi. Saya bilang ini Gus Dur minta supaya itu Cecep Bustomi. Emang ada Cecep Bustomi? Ada kacanya. Saya bilang tolong, ini aja sudah dibawa. Nanti saya susulkan daftarnya. Saya susulkan. Bener begitu habis diterima oleh Gus Dur kan yang mendampingi Mas Johan sama saya waktu salaman itu. Lalu kemudian dia salaman terakhir itu ngobrol lama, dia akrab banget sama Gus Dur. Cecep Bustomi saya bilang. Bukan tinggal di Senen waktu dia? Enggak, di sini di Pandeglang. Oh. Iya. Lalu kemudian ngobrol lama. Saya bilang ini Gus Dur yang begini-begini ditemenin di Tiara. Tapi begitulah ininya kan gitu. Nah bahkan terakhir waktu Cecep Bustomi meninggal yang kena kasus itu, saya ditelepon sama Mas Johan. Mas Ali tahu nggak katanya nama ini alamatnya Cecep Bustomi? Saya nggak tahu, saya bilang nanti saya ini. Emang mau ngapain? Bapak Presiden nanyain mau ngapain? Mau kirim bunga katanya karena meninggal. Jadi presiden ya? Presiden. Masih presiden? Masih. Oh. Kan yang kasus Rawu itu. Saya waktu asisten. Terus saya bilang saya nggak tahu, nanti saya teleponnya. Emang mau ngapain Mas Johan? Saya bilang bahwa presiden mau kirim karangan bunga, kan dia meninggal kan. Saya tahu meninggalnya baru tahu itu tuh. Karena Mas Johan yang telepon. Lalu terus anehnya proses ini. Nah akhirnya dengan kan yang bicara saya dengan presiden itu. Lalu kan Pak Triana Samun kan. Lalu kemudian ada atau Hasan Sohib yang ikut bicara. Lalu doanya Kiai Yusuf dari Lebak. Intinya adalah supaya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui pembentukan Provinsi Banten kan gitu. Nah, berdasarkan itu maka dikeluarkanlah ditugaskan anggota DPOD untuk berapat. Diketuai oleh ketua. Tapi pada prinsipnya Pak Gus Dur sudah setuju. Setuju. Nah, cuman kan teknisnya kan dirapatkan. Ketua hariannya itu Menteri Dalam Negeri Pak Suryadi.
Nah sebelum mereka rapat saya keliling tuh Pak Gub, keliling ke anggota-anggota DPOD karena ada Rias Rasid, ya, ada Pak Yono Menteri Perhatian, ada Yusril Iza Mahendra Menteri Hukum, jadi keliling, termasuk Mas Bambang Budiono Menteri Keuangan, karena itu kan harus pembiayaan. Saya keliling anggota DPOD, sehingga waktu dibuka rapat itu oleh Pak Suryadi, langsung mereka interupsi, udah nggak usah dibahas, disetujui katanya Provinsi Banten, langsung. Aklamasi. Iya, aklamasi. Akhirnya saya dikomplain sama Pak Suryadi waktu rapat pansus. Kamu urjain saya katanya. Loh, apa saya bilang? Itu aku tuh DPOD semua katanya setuju. Loh, saya merasa ngerti sih, saya enggak. Saya tahu kamu kan gitu. Jadi dia tahu karakter saya. Ya biar cepet aja pas saya bilang. Dan itu kan merupakan keahlian juga ya? Iya. Diplomasi. Lobby juga. Iya, meyakinkan orang. Konon Pak Ali aja udah cukup pengalaman dari muda gitu ya. Ya itulah itu jadi prakteknya kayak gitu. Nah akhirnya dengan DPOD itu lalu kemudian kita setujui lah di pansus kan itu. Di pansus. Bergulir terus. Bergulir. Nah ada satu hal yang barangkali yang agak saya perlu sampaikan. Yang kendala waktu itu ya. Hampir. Ini proses sudah jalan bagus, lalu kemudian di lapangan ada itu tadi ada friksi, ada peristiwa itu. Oh iya. Ya, peristiwa itu kalau enggak kita jadikan satu islah, karena itu simbolnya itu sangat mengerikan, Pak. Iya. Dan itu sangat mengerikan itu simbolnya karena waktu itu kan habis saya menyelesaikan Aceh ya. Iya. Kan saya pimpinan pansus Aceh waktu itu tentang Aceh yang mau merdeka itu, pansus Aceh. Nah ini kan berimbas kepada daerah-daerah lain. Termasuk juga ke Banten. Khawatir ada politik lokal. Khawatir ditumpangi gitu loh. Maka saya langsung kumpulkan, saya telepon almarhum Haji Hasan, tolong kumpulkan saya bilang tokoh-tokoh di konsolidasi. Termasuk juga yang dari Kopassusnya. Iya. Nah, waktu itu ketua MUI-nya tuh Pak Wahab Afif. Iya. Ya. Nah, saya bilang islah, mau islah gak saya bilang itu. Bahwa proses hukum yang melakukan tindak pidana ya dihukum. Tapi untuk ini islah, akhirnya islah. Karena itu kan ada image yang tidak baik di luar itu bahwa bentrok antara simbol ulama dengan TNI. Sedangkan di Banten tidak pernah terjadi kayak gitu loh. Jadi khawatir itu. Sedangkan waktu itu kan baru kita selesaikan. Masuk pansus terus? Menyelesaikan Aceh. Udah akhirnya kita masuk pansus. Nah itu selesai lalu kemudian disetujui di pansus, peninjau lah ke lapangan. DPOD meninjau, kemudian DPR juga meninjau. Nah setelah itu baru kita rapatkan kembali tanggal 3 Oktober itu kita persetujuan di pansus untuk disahkan di rapat paripurna sehingga tanggal 4 Oktober. Saya berapa kali ikut rapat-rapat dengan Pak Heruman. Waktu itu kan sekdanya Pak Ismet, saya masih asisten. Iya. Dan saya yang menyiapkan makalah waktu di Hilton dan sebagainya. Ya, itu dalam kajian. Iya. Itu untuk apa itu? Untuk apa? Untuk jadi begini Pak. Kajian dalam rangka melihat potensi Banten. Iya, jadi begini Pak Gub. Ya, saya jujur juga. Saya kan keterbatasan dalam konteks ilmiah. Saya kan pemain lapangan. Iya. Maka saya ambillah Pak Herman Heruman sama saudara Dodi Nandika. Saya ingat masih. Kalau umpamanya ada yang menyangkut ilmiah, saya fekat mereka yang jawab itu. Itulah kajian-kajian itu jawabnya. Iya. Saya termasuk yang jadi. Termasuk Pak Gub juga yang menyiapkan. Pak Ismet selalu. Dia bikin makalah ini. Iya betul. Bikin potensi kajian di Hilton di Bali sempat juga. Itu yang maksud. Jadi itu dalam rangka kajian. Dalam rangka itu kan. Apa namanya kesiapan dan potensi Banten untuk menjadi sebuah provinsi. Betul. Oh iya. Itu jadi di pansus itu kan ada hal yang kajian kan saya. Dan Pak Heruman tuh masih di Bappenas ya. Iya, masih di Bappenas beliau. Lalu kemudian beliau mengajak Pak Hari Hadi kan gitu timnya kan gitu. Iya. Almarhum juga. Kalau Pak Herman Heruman masih ada, Pak Hari Hadi masih ada. Masuk dosen saya dulu di UI. Iya, jadi itu. Jadi saya ngambil dua itu. Bahwa kemudian Pak Hari Jadi emang strategis banget ya, ada timnya, ilmuannya ya sebagai mengkaji. Ada juga yang politisi berada di dewan untuk melakukan lobby-lobby politik. Iya. Juga ada kekuatan besar dari masyarakat yang. Iya. Jadi saya siapkan semuanya gitu. Jika ada pokja, ada komite, ada semua kita siapin. Jadi nggak parsial kita siapin semua. Luar biasa waktu itu. Gitu loh. Jadi makanya saya siapin semua. Termasuk ketika kajian-kajian itu saya minta Pak Herman Heruman. Jadi saya fakekan ke mereka.
Nah, dijawab langsung kan. Jadi komprehensif. Komprehensif. Begitu di lapangan tanding sama pemerintah daerah maupun pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah pusat dalam Mendagri, nah, kita hajar, kita udah siapin barang itu kan gitu. Nah, hasil dari kajian-kajian Hilton itu ya di Said itu, Pak. Sampai menjelang apa itu peresmian ya. Iya. Apa sih problemnya buat Pak Ali itu? Artinya apa namanya? Persoalan-persoalan yang prinsip sebenarnya atau kesulitan-kesulitan. Jadi begini, yang kita inginkan pembentukan provinsi Banten ini bukan sederhana jadi provinsi, bukan, gitu loh. Jadi yang kita inginkan itu adalah pertama ya, cita-cita pembentukan provinsi Banten itu sesuai dengan lampiran yang kita buat di undang-undang itu, ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu. Bahwa Banten itu pernah jaya pada masanya. Nah, kita ingin kembalikan, kan gitu. Misalnya kalau yang pertama terinspirasi dari kejayaan Banten. Iya, terinspirasi itu. Contoh misalnya, kan itu. Kita pernah dulu ada duta besar 2 Inggris, iya kan? Nabi Sadana itu di Inggris. Kita nggak mungkin kita ngirim duta besar ke sana untuk saat ini karena kita bukan negara sendiri. Atau merasa dimarginalisasi nggak oleh Jawa Barat? Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan hanya itu. Nah, ini kalau urusan marginalisasi itu udah lewat itu. Udah lewat karena sejak awal kita. Jadi ketika saya mengajukan gagasan itu kan dianggap ngapain katanya Banten akan jadi provinsi terbelakang, marginal, bodoh segala macam itu yang motivasi anunya ya. Jadi kita ingin jawab. Nah, ini kita jawab ini adalah barang ini istilahnya dari barang yang dari bawah gitu, dari rongsokan kita buat kemasan, kita masukin etalase. Nah, bentuknya ya itu terwujud. Misalnya Bojonegara ini punya lapangan terbang, ini segala macam itu loh. Itu akhirnya menarik gitu loh. Jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Salah satu indikator untuk bentuknya provinsi baru atau kabupaten itu kan harus ada potensi. Ada potensi, lalu kemudian kita kesiapan segala macam. Dan semakin semangat ketika kita dapatkan inspirasi dari para pendahulu kita. Iya. Semangat luar biasa. Nah, yang terakhir itu Pak Arya Wangsakara itu yang masih tetesan Pak Gubernur itu. Pak Gubernur itu dari beliau loh. Ini nyataannya. Makanya itu ada semboyan orang tua dulu. Teng-teng manuteng, anak merak kukunjungan. Anak merak punya jambul gitu. Iya, kukunjungan itu simbol orang tua dulu itu ada terbukti. Misalnya dari area Wangsakara itu nggak ada. Satu saat itu pasti ada turunannya. Nah, sekarang ada Kahasan jadi dubes misalnya kan gitu. Jadi Menteri Luar Negeri. Lalu kemudian Pak Gob jadi dari lurah, wali kota, lalu kemudian jadi harus ada itu pasti tetesannya. Itu bersahabat Sunda apa bersahabatnya Banten itu? Itu Banten sebenarnya. Iya, Banten itu asli. Itu teng-teng manuteng anak merak kukunjungan itu. Nah, masih terus kita bicara soal pemekaran proses Banten. Kembali ke itu, jadi ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu. Gitu. Nah, misalnya dubes itu bukan kita ini, tapi juga kemampuan diplomasi. Yang kita ambil nilainya adalah kemampuan diplomasi, kan gitu. Nah, diplomasi itu adalah bagaimana Banten ini bisa menjual ke luar. Dia punya potensi. Ada mutiara di situ. Ada mutiara. Lalu kemudian, nah ini yang saya kan jujur makanya ada 51 prestasi yang dilakukan oleh Pak Gub. Ya saya sampaikan karena itu memang cita-citanya. Dan pada waktu itu luar biasa soliditasnya. Sangat solid dan bersatu gitu loh. Tinggalkan perbedaan politik. Iya. Dan leadernya memang di Senayan, leadernya ya di Senayan. Artinya yang strategi dan sebagainya di Senayan. Di Senayan karena kan memang intinya di sana. Luar biasa itu bisa mempersatukan rakyat Banten yang waktu itu juga terjadi faksi-faksi. Iya, banyak faksinya. Jadi orang Banten itu kalau umpamanya ada tujuan tertentu itu pasti nyatu. Apa sih ekspektasinya, harapan orang Banten ketika ingin katakan merdeka atau lepas dari Jawa Barat? Ingin meningkatkan kesejahteraan. Intinya itu meningkatkan kesejahteraan. Karena begitu beliau
Banten jauh dari pusat pemerintahannya atau pelayanan pusat pemerintahan Jadi di Jawa Barat. ekspektasinya cukup besar ya. Cukup besar. Harapannya cukup besar. Iya, dan saya suka gambar kan itu bagaimana kita mau ngebangun misalnya di Lebak atau di Cilegon atau di Tangerang misalnya, ada uang dari Jawa Barat dibawa sampai Cianjur. Sampai Cianjur aja udah habis. Jadi kalau dari Bogor habis, mereka juga butuh kok sama. Peta kesejahteraan Jawa Barat itu Banten termasuk yang marginal. Yang marginal. Yang terbelakang. Oh. Jauh, makanya jangan banyak. Jadi saya kira cukup alasan. Cukup alasan. Makanya kenapa kita ingin itu supaya itu, dan alhamdulillah kan selama 21 tahun gitu, terutama di mulai kita terakhir, sudah bergeliat, sudah adalah wujudnya gitu loh. Bahwa kemudian bukan sekedar harga diri. Bukan harga diri, bahwa kemudian kepuasan memang tidak akan puas. Tidak akan puas, tapi paling nggak cita-cita sudah mulai tercapai. Sudah mulai dirintis. Sudah kelihatan wujudnya. Gitu. Tinggal nanti dilanjutkan aja. Cukup menarik Kang Yahya ini cerita tentang ini masih terus episode lain lagi. Masih boleh. Sementara malam ini cukup ya. Ya, boleh. Kita beli iklan cukup lumayan juga, dan saya kira ini sangat banyak responnya pasti permintaan, karena ini udah lama permintaan nih. Iya. Saya nunggu Pak Yahya dan nanti kita akan cerita lagi. Boleh. Bagaimana seluk-beluk atau konsepsi kedepannya. Konsepsi kedepannya kan, jadi kan seperti yang tadi saya gambarkan, bukan hanya ingin mengembalikan kejayaan Banten itu dulu, tapi intinya adalah mensejahterakan masyarakat. Masyarakat itu kan banyak langkah-langkahnya kan gitu. Ini yang harus kedepannya apa gitu. Baik, ini menjadi bahan juga buat pemerintah sekarang. Baik. Pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, baru saja kita bincang-bincang yang cukup menarik dengan Pak Ali Yahya selaku pelaku. Saya kira udah tahu jadi pelaku yang utama. Dan mudah-mudahan ini memberikan informasi dan inspirasi buat generasi muda Pak Ali ya. Sehingga mereka tahu sejarah Banten mulai Sultan Hasanuddin sampai dengan sekarang. Terima kasih Pak Ali Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Gub. Cuma satu hal barangkali, bahwa Banten ini bukan pemberian pemerintah, tetapi hasil perjuangan dari masyarakat, seluruh komunitas masyarakat. Biasa.